Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurs valuta asing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, teman-teman. Saya Muhammad Syarif Zulkarnain, NIM 2018304309169. Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurs valuta asing. Oke, langsung aja teman-teman. Kurs valuta asing merupakan suatu harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri. Maksudnya adalah ketika kita berbelanja atau membeli barang dari luar negeri. Intinya, kurs merupakan suatu nilai tukar. Sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi teman-teman, kurs valuta asing merupakan rasio antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs merupakan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Misalnya nih teman-teman, berapa banyak sih rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar? Jadi misalnya 1 dolar adalah 15.000. Jadi 15.000 tersebut adalah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Oke, next. Oke, lanjut ke sistem kurs valuta asing. Jadi ada 3 cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Yang pertama adalah kurs tetap. Di sistem ini kondisi nilai tukar mata uang domestik itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Jadi segala fluktuasi pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah. Atau dengan kata lain diintervensi, teman-teman. Kelebihannya di sistem ini terbatasnya ruang gerak untuk oknum-oknum untuk berspekulasi. Tentunya juga sistem ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah tidak fleksibel mata uang jika terjadi perubahan dalam pasar internasional. Dan tentunya untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya, maka negara atau otoritas moneter harus memiliki dana yang cukup besar. Yang kedua ada sistem kurs bebas atau mengambang. Di sistem ini adanya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Kelebihannya pada sistem ini, masalah dari negara lain seperti inflasi dan tingkat pengangguran tidak akan merambat ke negara kita, teman-teman. Dan bank sentral maupun pemerintah tidak perlu terus-menerus menjaga untuk mempertimbangkan nilai tukar kurs tersebut, teman-teman. Kelemahannya pada sistem ini sangat besarnya peluang atau oknum untuk berspekulasi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. Dalam sistem ini juga nilai kurs ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Jadi sistem ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Sehingga nilai tukar mata uang tersebut dapat bergerak bebas, naik maupun turun. Jadi pemerintah di sini gunanya untuk menghindari gejolak yang tajam. Misalnya ketika mengambang kotor, pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Dan ketika mengambang bersih, pemerintah melakukan intervensi secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga dan cara-cara lain. Sistem ini mempunyai kelebihan
mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi teman-teman dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar. Kelemahannya perlunya otoritas moneter memiliki cadangan yang dana yang cukup untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya. Oke, next. Oke, teman-teman lanjut ke fungsi valuta asing. Jadi, yang pertama fungsinya adalah sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Tentu saja teman-teman, kurs valuta asing sebagai alat tukar internasional karena valuta asing tersendiri digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Yang kedua, sebagai alat mengendali kurs. Jadi, kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergejolakan, teman-teman. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang dengan lebih mudah, teman. Yang ketiga, sebagai alat perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh dunia pasti dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Lanjut ke jenis kurs valuta asing. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual merupakan harga yang diberikan oleh bank pada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua adalah kurs beli. Harga yang diberikan oleh bank pada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Yang ketiga, kurs tengah. Harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Jadi penjumlahan kurs beli dan kurs jual dibagi menjadi dua. Oke, next ke spread kurs valuta asing. Jadi kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli ini disebut sebagai spread. Ini adalah kaidah mendasar perdagangan. Apapun yang diperdagangkannya, pedagang akan selalu membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Bank sebagai pedagang mata uang asing akan melakukan hal yang sama. Jadi spread ini adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Oke, lanjut ke perhitungan kurs valuta asing. Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, direct question. Direct question ini menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Yang kedua ada indirect question. Indirect question ini menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan mata uang asing. Oke, teman-teman lanjut ke contoh perhitungan. Jadi yang pertama dia adalah direct question. Direct question adalah satu unit mata uang yang asing yang dinyatakan dengan mata uang domestik. Misalnya nih, Rp12.000 sama dengan $1 Amerika. Atau $1 Amerika sama dengan 12.000. Lanjut ke indirect question. Indirect question ini merupakan satu rupiah Indonesia sama dengan 1 dibagi 12.000. Karena tadi 12.000 merupakan $1, maka 1 dibagi 12.000 sama dengan 0,00083 dolar Amerika Serikat. Jadi 1 rupiah sama dengan 0,000083 dolar Amerika Serikat. Oke, teman-teman, seperti itu mungkin ada manfaatnya sedikit yang bisa saya bagi. Sebelum saya menutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan tentang Prodi Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di Prodi Ekonomi Universitas Yogyakarta ini ada dua program, teman-teman. Yang pertama program reguler dan program internasional atau IPI. Jadi kalian ketika masuk di Prodi Ekonomi
akan belajar tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi marginal, keputusan ekonomi, ekonomi politik, ekonomi Islam, dan lain-lain. Ketika kalian masuk ke program ekonomi, kalian memungkinkan ketika akan menjadi seorang pengusaha, seorang pedagang, seorang menteri mungkin ya teman-teman. Sekian presentasi singkat dan mungkin sedikit bermanfaat dari saya. Maaf kalau ada kurangnya, kelebihannya itu hanya semata-mata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.